Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Hera Khairunisa, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gina Alifa Nur Farhani dengan NIM 17066230061. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait modul 4, KAS, KAS dan setara KAS. Jadi di modul 4 ini, kita akan mengerjakan kertas kerja yang pertama untuk kas besar, terus untuk kas kecil, dan kertas kerja untuk rekonsiliasi bank. Oke, kita langsung aja mulai ke kertas kerja yang pertama, yaitu untuk kas besar. Jadi di sini bisa kita lihat ada berita acara pemeriksaan uang kas besar. Jadi ini kita mulai dengan melihat jumlah sisa uang kas menurut buku 2018. Di sini jumlahnya itu 3 juta. Nah, setelah itu kita lanjut ke uang dalam kas. Jadi yang pertama kita lihat itu uang tunainya dulu nih. Jadi kalau uang tunai itu kan ada dua ya, ada uang kertas dan ada uang logam gitu. Jadi di sini kita hitung dulu yang uang kertasnya. Jadi yang pertama di sini ada untuk pecahan 100.000. Di sini dia tuh nggak ada, jadi di sini 0 lembar yang dikosongin aja. Terus yang selanjutnya ada untuk pecahan 50.000 sejumlah 125 lembar. Kita dapat di sini totalnya 6.250. Selanjutnya ada untuk pecahan 20.000 sebanyak 170 lembar. Jadi di sini totalnya tuh 3.400.000. Terus ada pecahan 10.000 sebanyak 101 lembar. Jadi totalnya di sini ada 1.010.000 gitu. Terus ada untuk pecahan 5.000 sebanyak 65 lembar. Jadi totalnya di sini 325.000. Nah, ini kita jumlahkan semuanya untuk yang uang kertasnya dapatlah 10.985.000 gitu. Oke, itu tadi yang uang kertas. Sekarang kita lanjut ke uang logam. Nah, untuk yang uang logam di sini ada untuk pecahan 1.000 itu ada 14 keping. Jadi totalnya itu 14.000 dan ada untuk pecahan 500 rupiah untuk sebanyak 2 keping. Jadi jumlahnya di sini ada 1.000. Nah, ini yang untuk uang logam kita jumlahin juga. Jadi total uang logamnya itu ada 15.000 gitu. Terus di sini ada rincian lainnya. Ada dua rincian lagi, ada surat berharga dan lain-lain. Cuman karena nggak ada, jadi ini kita kosongin aja. Jadi kita langsung ke jumlah. Ke jumlahnya itu ada 11 juta gitu. 11 juta dari mana? Ini tuh dari yang jumlah uang kertas sama uang logam tadi. Ini 10.985.000 kita tambah sama 15.000. Dapatlah 11 juta. Nah, selanjutnya sisa uang kas menurut buku 2018 tadi yang 3 juta tadi itu kita eh, kurangkan sama si jumlahnya ini, si 11 juta. Nah, sehingga dapatlah selisih lebih 8 juta gitu. Nah, di sini kita bisa lihat keterangannya. Jadi selisihnya ini tuh ada dua. Yang pertama ada selisih 6 juta merupakan milik PT Pelita di mana uang tersebut digabung oleh kasir. Nah, untuk selisih yang kedua itu selisih sejumlah 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Jadi ini dua selisih ini kalau kita tambahin tuh jumlahnya 8 juta ya, sesuai sama yang udah kita hitung tadi. Ya. Oke, selanjutnya kita akan ke kertas kerja untuk kas kecil. Jadi di sini ada berita acara pemeriksaan uang kas kecil. Ini juga kurang lebih sama kayak yang kas besar tadi. Jadi yang pertama kita lakuin itu kita lihat dulu jumlah sisa uang kas menurut buku 2018. Di sini jumlahnya itu 2 juta. Terus kita lanjut ke uang dalam kasnya. Nah, di sini kita juga lihat dulu uang tunainya, uang kertasnya ada berapa, dan uang logamnya ada berapa, kayak tadi. Jadi di sini ada untuk pecahan 100.000, dia ini 0 lembar. Terus untuk pecahan 50.000 itu ada 12 lembar. Jadi
totalnya itu 600.000. Terus untuk pecahan 20.000 itu ada 18 lembar, totalnya jadi 360.000. Terus untuk pecahan 10.000 itu totalnya 23 lembar, jadi totalnya itu 230.000. Dan untuk pecahan 5.000 itu ada 65 lembar. Jadi total 325.000. Ini untuk pecahan 2.000 dia nggak ada juga. Jadi nol aja. Terus kita jumlahkan, dapatlah 1.550. Maaf, 1.515.000 gitu. Itu untuk jumlah uang kertasnya. Terus untuk uang logamnya, di sini ada pecahan 1.000 itu 13 keping, jadi ada 13.000. Dan untuk pecahan 500 rupiah itu ada 4 keping, jadi totalnya 2.000. Terus jumlahnya itu 15.000 ya, jumlah uang logamnya gitu. Terus untuk surat berharga ini nggak ada. Nah, untuk lain-lain, di sini ada jumlah 270.000. Nah, ini dari mana? Ini tuh dari petty cash voucher. Jadi untuk eh, yang kas kecil ini dia ada tambahan informasi ya terkait petty cash voucher. Nah, untuk petty cash vouchernya ini kita ada beberapa, ada 5 ya di sini. Yang pertama itu ada untuk uang muka perjalanan sejumlah 30.000. Terus ada untuk bensin sejumlah 20.000. Ada untuk parkir dan tol sejumlah 50.000. Dan untuk bensin sejumlah 30.000. Dan ada untuk ongkos angkut sejumlah 20.000. Terus di sini juga ada untuk material sebanyak 20 lembar. Satu lembarnya itu 6.000. Jadi totalnya itu 120.000. Nah, ini kita tambahkan. Nah, dapatlah si 270 ini. 270.000 ini untuk yang lain-lain, untuk rincian yang lain-lain. Tuh ya, ini dari sini. Gitu. Oke, karena udah ada semua nih, kita jumlahin aja. Ini tuh 1.800.000 dari penjumlah ini ditambah ini sama ditambah ini. Gitu. Dapatlah 1.800.000. Terus 2 juta yang tadi ini eh, kita kurang sama si 1.800.000 ini. Gitu, dapatlah eh 200.000. Jadi di sini tuh selisih ya. Selisihnya itu 2 juta. Kurang 200.000 gitu. Nah, bisa kita lihat di sini keterangannya. Jadi terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil senilai 200.000 ini tadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil. Lalu jurnalnya itu ada piutang lain-lain pada beban yang masih harus dibayar sejumlah 200.000 gitu. Oke. Oke, yang selanjutnya di sini ada kertas kerja untuk eh, bank rekonsiliasi bank gitu. Jadi di sini kita akan mencocokkan antara saldo menurut rekening koran sama saldo menurut pembukuan. Oke, sekarang kita mulai dari saldo menurut rekening koran dulu. Jadi di sini kita bakalan ngecek kira-kira apa aja, saldo apa aja yang nggak dicatat sama perusahaan gitu. Jadi saldo menurut rekening korannya itu ada 4.391.410. Terus di sini kita tambah sama ini ada setoran dalam proses sejumlah 20 juta. Terus habis itu kita kurang sama BG yang beredar sejumlah 11 juta. Nah, ini saldonya tadi kita tambah sama ini, terus kita kurang sama ini, dapatlah 13.391.410. Itu saldo menurut bank, gitu. Nah, lanjut ke saldo menurut pembukuan. Di sini saldo menurut pembukuan ini kita bakal ngecek kira-kira saldo-saldo apa aja yang nggak dicatat sama bank, gitu. Nah, saldo menurut pembukuan di sini ada 5.849.910. Terus kita tambah sama penerimaan piutang sejumlah 10.600. 10.600 tuh kita bisa lihat di sini ya keterangannya. Jadi eh, kenapa dia 10 juta? Kenapa dia 10.600? Jadi di sini tuh ada perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari gitu. Nah, penerimaan itu sejumlah 10.600 tadi gitu. Terus lanjut ada jasa giro ditambah jasa giro
itu sejumlah 156.500. Ini keterangannya juga bisa kita lihat di sini, yang nomor 4 ini. Jadi perusahaan itu belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Di sini ada pendapatan lain-lain ya. Jasa gironya di sini jurnalnya jadi pendapatan lain-lain sejumlah 156.500. Gitu. Habis itu kita kurang. Yang pertama ada koreksi kurang catat sejumlah 990.000. Nah, ini bisa kita lihat keterangannya di sini. Jadi, terjadi kurang catat atas pembayaran kepada PT Berkat pada tanggal 2 Desember 2018 BKK nomor 001 seharusnya 101.100.000 dicatat sebesar 100.110.000 itu. Jadi selisihnya ini ada 990.000. Makanya makanya di sini ada koreksi kurang catat sejumlah 990.000. Oke. Lanjut ke BG kosong, itu sejumlah 2.200.000. Ini bisa kita lihat juga keterangannya di sini. Jadi salah satu BG yang diterima dari pelanggan itu ternyata kosong gitu. Ini untuk jurnalnya ada piutang usaha pada Bank CAB, jumlahnya 2.200.000. Terus ada administrasi bank, dikurang administrasi bank sejumlah 25.000 gitu. Ini bisa kita lihat juga di sini nih, di keterangan yang nomor 4 ini. Ada biaya administrasi ya, sejumlah 25.000 gitu. Lalu kita hitung, jadi ini tadi saldo menurut pembukuannya, terus kita tambah sama dua ini, terus kita kurang lagi, kita kurang sama ini, dapatlah 13.391.410. Itu saldo menurut pembukuannya. Nah, ini bisa kita lihat saldo menurut banknya sama saldo menurut pembukuannya itu sudah balance. Tuh. Baik, sekian pemaparan dari saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.